Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang tidak bisa kita hitung dan kita jumlah. Segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Baik kita rasakan ataupun tidak. Secara zahir ataupun batin. Allah Subhanahu wa taala telah berikan dan cukupkan nikmat-Nya untuk kita. Karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah dengan mewujudkan penghambaan kepadanya, menyerahkan ruku' dan sujud kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kajian kita membaca kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan kriteria dan ciri-ciri golongan yang selamat, maka beliau menjelaskan bagaimana keyakinan golongan yang selamat, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Apa kata beliau? La ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilah, ini beliau jelaskan maknanya adalah la ma'bud. Karena al-ilah itu bermakna makluh.
Dan ma'luh sendiri dalam bahasa Arab maknanya ma'bud, yang diibadahi. Sehingga ketika dikatakan la ilaha, tidak ada yang diibadahi. Kemudian disebutkan bihaqqin, dengan hak, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang hak, yang pantas untuk diibadahi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil." Yang demikian itu dikarenakan Allah sajalah yang hak untuk diibadahi, untuk disembah. Dan sesungguhnya segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil. Tidak berhak sama sekali untuk disembah. Bagaimana memilih hak? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya sembahan-sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dapat menciptakan dzubaba, seekor lalat. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka berkumpul. Seluruhnya berkumpul untuk menciptakan lalat dari sembahan-sembahan selain Allah, maka seekor lalat pun mereka tidak bisa cipta. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahan yang rendah dan hina. Sembahan yang tidak memiliki hak sedikit pun juga. Bahkan mereka tidak bisa berbuat apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menolak bahaya. Kemudian kata beliau, fiha nafyul ilahiyah an ghairillah wa itsbatuha lillahi wahdah. Di dalam kalimat la ilaha illallah terdapat penafian, penyembahan terhadap selain Allah. Jadi ketika disebutkan la ilaha, ini menafikan seluruh sembahan. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Ibarat papan tulis, seluruh tulisan-tulisan yang ada dibersihkan. Dihilangkan semuanya. Ketika disebutkan la ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah. Maka ini bersih, semua sembahan dihilangkan. Penafian. Illallah, kecuali Allah. Dan ini itsbatuha lillahi wahdah.
menetapkannya hanya milik Allah semata. Sehingga betul-betul lebih jelas dan terang. Sehingga tampak. Antum bisa fahami kenapa disebutkan dulu la ilaha dinafikan. Jadi penggambarannya seperti papan tulis. Itu kalau banyak tulisan, iya, banyak nama misalnya. Fulan, 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 fulan. Kemudian ada tulis Allah. Ini tulisan Allah dengan banyak tulisan yang lainnya. Ini nggak begitu jelas. Tapi kalau coba antum hafuz semua. Bersih papan tulisnya. Kemudian ditulis Allah. Jangankan tulisan Allah. Titik saja antum buat. Kelihatan titik itu? Kelihatan. Karena apa? Bersih. Jadi ketika disebutkan penafian di sini, ini untuk lebih memperjelas hanya Allah saja yang ada di dalam hatinya. Segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dia hilangkan. Tidak boleh ada sedikit pun juga. Dan dua perkara ini, penafian dan penetapan, adalah rukun. Dari rukun la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Yang pertama, penafian. Yang kedua, penetapan. Menafikan segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan yang berhak disembah hanya Allah. Dan ini sudah sangat jelas. Karena tidak ada yang setanding bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang pantas selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara dunia, seorang bisa fahami dengan baik. Kalau bicara masalah untung dan rugi. Si A menjual misalnya buah-buahan. Si A membeli dari si B buah tersebut. Si B mengambil dari si C. Lihat ini jalur mengambil buah. Si C yang menanamnya. Antum kenal sama si A, kenal sama si B, kenal sama si C. Antum mau beli ini buah, kemana kira-kira? Ke si A, si B, atau si C? Pasti antum pikir, mendingan langsung. Nah teman koji juga. Langsung ambil ke si C. Kenapa? Karena si C ini bisa memberikan manfaat yang lebih. Kalau sudah berpindah tangan, tentunya harganya menjadi mahal. Ini secara logika, manusia akan mengarah ke sana. Tapi coba lihat, kejahilan manusia ketika mereka diliputi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akal yang harusnya mereka bisa gunakan untuk berpikir ini tidak berfungsi. Ketika mereka ditanya siapa yang mencipta langit,
Mereka akan jawab Allah. Siapa yang mencipta bumi? Jawabannya Allah. Siapa yang menurunkan rezeki? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meminta, kenapa dia tidak meminta kepada Allah? Kenapa dia memohon? Kenapa dia berharap? Kenapa dia bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini dia akalnya tidak berfungsi. Dan ini lihat termasuk bahayanya kesyirikan. Kesyirikan itu menutup akal. Makanya orang-orang musyrik terdahulu memiliki sifat jahil. Iya. Apa namanya kalau bukan jahil? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua rukun ini harus ada. Tidak bisa hanya satu saja. Dia nafikan segala yang disembah selain Allah, tapi tidak ada yang ditetapkan. Misalnya, ini orang-orang apa? Ateis. Tidak ada Tuhan. Tidak ada yang disembah. Tidak ada yang ditetapkan. Atau ada yang ditetapkan, tapi tidak ada yang dinafikan. Ya Allah adalah sembahan. Tapi yang lainnya juga boleh untuk disembah. Bisa. Ini orang-orang musyrik. Mereka sembah Allah. Mereka sembah juga selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, mereka menafikan segala yang disembah selain Allah dan menetapkan sembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Dan ini difahami betul oleh orang-orang Arab yang mereka mengerti kandungan makna dari la ilaha illallah. Mereka ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, langsung jawaban mereka aja'alal alihata ilaha wahida. Apa engkau ya Muhammad ingin menjadikan Tuhan hanya satu? Kenapa yang lain ditolak? Yang lain dinafikan? Yang ditetapkan hanya satu. Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jalan golongan yang selamat, mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan tidak ada keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang-orang yang betul-betul berada di atas la ilaha illallah. Dan la ilaha illallahnya bukan hanya sekadar ucapan. Tapi dia yakini, dia fahami kandungan maknanya. Dan dia tegak di atas konsekuensi dan kandungan dari la ilaha illallah tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fal ilmu bima'naha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, maka ilmuilah.
dengan keyakinan di dalam diri. Ya, karena kata ilmun itu bukan sekedar diketahui, tapi terkandung di dalamnya makna yakin. Jadi ketika dikatakan fa'lam itu ilmui dan yakini. Jangan ada keraguan sedikit pun juga. Apa yang harus diilmui dan diyakini? Annahu, bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini firman Allah dalam surah Muhammad. Ilmu terhadap kandungan makna la ilaha illallah. Ini ilmu yang sangat luas. Ilmu yang seorang harus bisa fahami dari setiap gerak-gerik dia. Itu harus dibawa dasar la ilaha illallah. Amalan dia, takutnya dia, itu semua dasarnya la ilaha illallah. Dan lingkupnya lingkup yang sangat luas. Mulai dari kita lahir sampai kita meninggal di bawah nilai-nilai la ilaha illallah. Kalau seorang belum bisa fahami, dia harus ilmu, dia harus pelajari. Nabi Muhammad SAW, awal beliau diutus oleh Allah, beliau diperintahkan untuk menyampaikan, mengajak manusia berla ilaha illallah. Beliau faham la ilaha illallah. Beliau mengerti la ilaha illallah. Setelah merasakan suka duka di atas dakwah terhadap la ilaha illallah ini, turun firman Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah. Artinya apa? Permantap lagi ilmu tentang la ilaha illallah. Yakini dengan kuat la ilaha illallah ini. Sampaikan lagi terus. Jangan pernah putus dari la ilaha illallah. Dan beliau katakan, fal ilmu bima'naha. Ilmu tentang makna la ilaha illallah wajib. Adalah kewajiban. Wa muqaddamun, dan lebih harus didahulukan ala sairi arkanil Islam, di atas seluruh rukun-rukun Islam. Rukun Islam 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salat, puasa, zakat dan zakat, puasa dan haji. Ya. 5 rukun Islam. La ilaha illallah harus lebih didahulukan. Tidak bermanfaat amalan seorang kalau tidak di atas dasar la ilaha illallah. Walaupun dia salat setiap 5 waktunya. Dari yang wajib kemudian disusul dengan salat-salat sunnah. Tidak bermanfaat zakat yang dikeluarkan kalau tidak di atas dasar la ilaha illallah. Tidak bisa berguna puasa Ramadan yang dia lakukan
Bahkan ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Tidak bermanfaat haji. Tidak bermanfaat seluruh amalan yang dia lakukan kalau tidak di atas dasar la ilaha illallah. Karena itu wajib didahulukan. Pengenalan dan ilmu akan la ilaha illallah ini. Karena itu kalau kita lihat dakwah Nabi terhadap la ilaha illallah sebelum syariat yang lainnya, bahkan sebelum syariat salat, beliau mendakwahkan la ilaha illallah, memahamkan kepada sahabatnya itu selama 10 tahun. Di tahun ke-10 baru turun syariat salat. Di tahun ke-10. Dan setelah turun syariat salat, penjelasan akan la ilaha illallah, ilmu tentang la ilaha illallah terus disampaikan dan dipermantap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana hembusan-hembusan bisikan syaitan pada diri-diri manusia di masa kita sekarang. Kalau pembahasan la ilaha illallah yang dibahas, itu lagi. Sudah pernah, Mak. Tamat mah itu. Kan cuma 2 aja toh. Rukunnya, penafian dan penetapan. Ikut tahu, Ji. Itu jadi ulang-ulangi. Tapi apakah la ilaha illallah itu sudah terpatri kuat di dalam sanubarinya? Apakah hatinya sudah betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala? Harapannya, takutnya dia, khawatirnya dia, apakah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah betul-betul dia yakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah? Apakah betul-betul dia fahami bahwa andai kata manusia seluruhnya berkumpul untuk mencelakakan dia, tidak bisa mencelakakan dia? Demikian pula sebaliknya, andai kata mereka ingin memberikan manfaat untuknya, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun juga. Apakah dia fahami betul bahwa segala yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan untuk dirinya? Sehingga dia tidak perlu bersedih, tidak perlu berkeluh kesah. Tidak ada kata baper dalam dirinya ketika tauhidnya kuat. Karena yang ada dalam dirinya adalah penghambaan kepada Allah. Inilah ilmu yang membuat seorang harus betul-betul senantiasa mengulang-ulangi, memperdalam, dan terus mempelajarinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia masuk surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia masuk surga.
Ini syarat agar la ilaha illallahnya itu bermanfaat. Harus betul-betul tulus. Harus betul-betul murni dari dirinya. Tidak ada paksaan yang memaksa dia. Orang-orang munafik, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah la ilaha illallah tersebut bermanfaat untuk mereka? Orang-orang kafir, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Orang-orang munafik fit darkil asfal minan nar. Di tingkatan yang terbawah dari neraka. Dark itu bentuk tingkatan, jenjang. Ya. Kalau yang mengarah ke bawah, itu darkun namanya. Kalau mengarah ke atas, itu darajatun. Tangga naik ke atas, itu darajah namanya. Tapi kalau yang turun ke bawah, itu darokah. Orang-orang munafik fit darkil asfal. Di tingkatan jenjang yang terbawah dari api neraka. Berarti ini lebih dahsyat daripada sekedar kekufuran biasa. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Harus betul-betul murni di dalam dirinya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk surga. Selama la ilaha illallahnya ini tetap ada pada dirinya, tidak terhapuskan dan tidak batal, betul-betul murni, betul-betul penghambaannya, ibadahnya hanya untuk Allah, walaupun dibarengi dengan dosa dan maksiat yang sangat banyak, maka dia akan masuk ke dalam surga. Apakah masuknya langsung masuk surga, ataupun akhirnya dia akan masuk ke dalam surga. Tapi ingat, lihat betapa besarnya manfaat dari la ilaha illallah ini. Untuk mengikhlaskan la ilaha illallah ini perkara yang berat. Memurnikan ibadah kepada Allah semata, ini bukan hal mudah. Al-Imam Ahmad dikenal sebagai orang yang betul-betul teguh di atas agama, ibadah, dan ketakwaan. Tapi coba lihat permasalahan niat, apa yang beliau katakan. Ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada yang paling berat untuk aku obati dibandingkan niatku. Iya, ini yang paling berat. Dan ini semua kita rasakan. Kadang seorang beribadah kepada Allah, dia berusaha ikhlas niatnya di dalam pelaksanaan. Ketika di pertengahan terganggu keikhlasannya. Kadang sampai selesai, alhamdulillah, ibadahnya selesai, dia masih di atas keikhlasan. Tapi setelah itu, keikhlasannya gugur dengan dia bangga terhadap apa yang telah dia lakukan. Jagalah niat kita di dalam la ilaha illallah ini. Kalau kita mau masuk ke dalam surga.
Kata beliau, wal mukhlis huwa alladhi yafhamuha wa ya'malu biha wa yad'u ilayha qabla ghairiha. Lianna fiha at-tauhid alladhi khalaqa Allahu al-alam li'ajli. Orang yang ikhlas adalah orang yang memahami la ilaha illallah tersebut. Dia beramal di atas la ilaha illallah. Dia berdakwah, dia mengajak kepada la ilaha illallah qabla ghairiha, sebelum selainnya. Nah, ini orang yang ikhlas. Karena di dalamnya terdapat tauhid, pemurnian ibadah kepada Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini untuk tauhid tersebut. Adanya langit, adanya bumi, adanya seluruh makhluk, bahkan jin dan manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan penghambaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani 'abda." Seluruh yang ada di langit dan bumi pada hari kiamat tidaklah mereka kecuali akan datang kepada Allah sebagai abda, hamba. Yang hendaknya seorang hamba itu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Insyaallah taala kelanjutan pembahasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.